Like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perekonomian dua sektor. Oke. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang tabungan. Sekarang kita akan lanjutkan ke investasi. Jadi investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat, di mana investasi itu lazim juga disebut dengan penanaman modal. Jadi investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi. Itu dilakukan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, di mana pertambahan jumlah barang modal ini akan memungkinkan perekonomian untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Nah, pengertian investasi itu sendiri mengandung arti yang pertama, menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan untuk menambah atau menciptakan nilai hidup, penghasilan atau kekayaan di masa yang akan datang. Lalu kemudian yang kedua, itu adalah untuk mengelola sumber daya, faktor produksi yang ada sekarang untuk diperoleh manfaat di masa yang akan datang. Jadi pengertian investasi itu mengandung arti dua itu tadi. Jadi pertama adalah menunda konsumsi sumber daya, lalu kemudian yang kedua adalah mengelola sumber daya yang ada untuk diperoleh manfaatnya di masa yang akan datang. Fungsi investasi itu menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional, di mana fungsi investasi otonom itu sendiri menunjukkan fungsi investasi yang sejajar dengan sumbu datar, di mana fungsi investasi yang semakin tinggi jika pendapatan nasional meningkat itu dinamakan dengan investasi terpengaruh. Penentu investasi. Penentu utama investasi itu adalah suku bunga dan tingkat pengendalian modal atau prospek keuntungan. Nah, lalu kemudian faktor-faktor penentu investasi selain itu adalah yang pertama, perkiraan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Lalu kemudian kemajuan teknologi, ada tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya serta keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Pelaksana investasi itu ada tiga. Pertama, pemerintah, bisa pemerintah sendiri, swasta, atau pemerintah dengan swasta. Di mana pemerintah tentu motifnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya pembangunan rumah sakit, jalan-jalan, membangun ruang terbuka hijau, dan sebagainya. Lalu kemudian swasta. Jika investasi dilakukan oleh swasta, itu tentunya mempunyai motif untuk memperoleh keuntungan. Lalu kemudian yang ketiga bisa juga antara pemerintah dan swasta, di mana investasi itu bisa dilakukan atas kerjasama keduanya antara pemerintah dan swasta. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga untuk memperoleh keuntungan. Di mana lalu kemudian yang ketiga bisa terjadi kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk melakukan kegiatan investasi. Jadi tentunya investasi ini dilakukan atas kerjasama keduanya. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga untuk memperoleh keuntungan karena adanya kerjasama tadi dengan sektor swasta. Nah, hal ini terjadi karena keterbatasan pada dana yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi contohnya adalah misal pembangunan infrastruktur. Peranan investasi dalam perekonomian, di mana investasi merupakan sumber penting dari berlakunya fluktuasi dalam kegiatan perekonomian, dan kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat untuk terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan nasional sehingga akhirnya akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan investasi ini sendiri bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian. Yaitu yang pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Lalu kemudian pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas produksi di masa yang akan datang. Dan investasi sendiri itu selalu diikuti oleh perkembangan teknologi yang selanjutnya akan menaikkan produktivitas dan pendapatan per kapita. Berikut adalah kurva permintaan investasi. Dapat dilihat ini merupakan
kurva yang menunjukkan hubungan antara permintaan investasi dengan tingkat suku bunga. Dapat dilihat hubungannya adalah negatif ataupun memiliki hubungan yang terbalik antara tingkat suku bunga dan permintaan investasi. Di mana semakin tinggi suku bunga, maka permintaan investasi akan semakin kecil. Sebaliknya, saat tingkat suku bunga menjadi rendah, investasi akan meningkat. Perhitungan. Jadi fungsi investasi mempunyai bentuk umum I sama dengan A plus BI, di mana I itu adalah investasi, A adalah investasi otonom, dan B itu menunjukkan marginal propensity to invest, ataupun kecenderungan seseorang untuk melakukan investasi, dan I sendiri adalah tingkat suku bunga. Di mana MPI atau marginal propensity to invest itu diperoleh dari perbandingan antara perubahan pada investasi akibat perubahan dari pendapatan nasional. Jadi B itu sama dengan MPI atau sama dengan delta I dibagi dengan delta YD. Berikut ada contoh di mana diketahui suku bunga 12%, nilai MPI itu sama dengan min 25 dan jumlah investasi yang diminta itu sama dengan 100. Lalu kemudian bagaimana fungsi investasinya? Jadi kita ketahui dulu nih, diketahui apa saja yang diketahui dari soal, yaitu I sama dengan 12, B sama dengan min 25, dan I sama dengan 100. Jadi bentuk umum tadi adalah I sama dengan A plus BI. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada, yaitu I kecil, yaitu suku bunga, itu sama dengan 12, kita masukkan, nilai B sama dengan min 25, dan I sama dengan 100. Jadi kita masukkan ke persamaan, 100 sama dengan A plus min 25 dikalikan dengan 12 sama dengan 100 plus A ditambah min 300, sehingga diperoleh nilai A ataupun investasi otonom itu sama dengan 400. Baru kita masukkan ke dalam persamaan. Nilai I sama dengan 400 dikurangi dengan 25I. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Keseimbangan perekonomian dua sektor. Jadi keseimbangan pada perekonomian dua sektor itu dicapai saat kondisi Y sama dengan C plus I atau saat I sama dengan S, di mana Y sama dengan C plus I itu menunjukkan keseimbangan perekonomian dua sektor dengan pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan sama dengan pengeluaran agregat. Sedangkan I sama dengan S itu menunjukkan keseimbangan perekonomian dua sektor dengan pendekatan suntikan dan bocoran. Jadi bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan pendekatan pendapatan sama dengan pengeluaran agregat, yaitu Y sama dengan AE sama dengan C plus I, di mana nanti bisa diperoleh Y sama dengan C plus I, atau dengan pendekatan suntikan dan bocoran, yaitu I sama dengan S. Nanti bisa didekati dengan grafik ataupun secara matematis atau aljabar. Berikut adalah contoh perekonomian sederhana di mana diasumsikan tidak ada pemerintah maupun kegiatan ekspor impor. Dan diketahui fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 500 plus 0,8Y dan fungsi investasi I sama dengan 100. Lalu yang ditanya adalah hitung besarnya tingkat pendapatan keseimbangan. Jadi kita bisa mengerjakan dengan dua cara. Itu cara yang pertama dengan cara suntikan dan bocoran, di mana dari soal diketahui fungsi C sama dengan 500 plus 0,8Y dan I sama dengan 100. Jadi pendekatan keseimbangan perekonomian dua sektor dengan pendekatan suntikan dan bocoran itu terjadi saat S sama dengan I. Jadi perlu diketahui dulu fungsi S. Tadi sudah diketahui fungsi C 500 plus 0,8Y, di mana fungsi S itu sendiri adalah Y dikurang C. Jadi tinggal dimasukkan fungsi C tadi. Jadi Y dikurangi dengan 500 plus 0,8Y, diperoleh fungsi S sama dengan min 500 plus 0,2Y. Lalu kita masukkan ke keseimbangan. Keseimbangan tercapai saat S sama dengan I. Jadi S tadi digantikan dengan fungsi tadi, lalu nilai I dimasukkan ke dalam persamaan. Diperoleh nilai min 500 plus 0,2Y itu sama dengan 100, sehingga nanti diperoleh nilai Y keseimbangan atau pendapatan keseimbangan itu sama dengan 3.000. Lalu kemudian cara yang kedua bisa dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan
pendapatan sama dengan pengeluaran agregat atau Y sama dengan AE. Jadi kita masukkan fungsi C dan kita masukkan nilai I ke dalam persamaan. Y sama dengan C plus I. C-nya itu sendiri 500 plus 0,8 Y dan I sama dengan 100. Lalu kita samakan yang mempunyai ataupun yang melekat dengan variabel Y, itu ada Y dan 0,8 Y. Jadi Y dikurang 0,8 Y sama dengan 500 plus 100. Diperoleh Y dikurangin dengan 0,8 Y, itu diperoleh nilai 0,2 Y, itu sama dengan 600, sehingga diperoleh nilai pendapatan nasional keseimbangan itu sama dengan 3.000. Tentunya cara yang kita gunakan baik itu dengan pendekatan pengeluaran ataupun dengan pendekatan suntikan bocoran, itu nilainya harus sama. Secara grafis dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi di sini ditampilkan dua grafik. Yang di atas itu merupakan pendekatan pengeluaran, lalu kemudian yang di bawah itu dengan pendekatan suntikan dan bocoran. Jadi dapat dilihat sebelumnya diketahui bahwasannya fungsi konsumsi itu adalah 500 plus 0,8 YD. Itu bisa kita gambarkan ke dalam grafik. Lalu kemudian ada investasi sebesar 100 ya. Jadi keadaan keseimbangan tingkat pendapatan nasional itu dicapai saat garis 45 derajat itu berpotongan dengan garis C plus I, atau perpotongan antara kurva investasi yang di bawah, grafik yang di bawah itu perpotongan antara kurva investasi dengan ketabungan ya, dengan kurva tabungan nasional. Jadi pada grafik yang di atas dapat dilihat itu keseimbangan itu terjadi pada titik E ya, saat pendapatan nasional itu sama dengan 3.000 ya, saat terjadi perpotongan antara garis Y sama dengan AE, itu garis 45 derajat itu berpotongan dengan kurva C plus I. Nah, jadi di situ di atas dapat dilihat itu sebenarnya ada dua titik potong ya, dua titik temu, yaitu di titik E, lalu kemudian yang ada di bawah itu saat YD atau pendapatan nasional itu sama dengan 2.500. Yang di bawah itu saat Y sama dengan 2.500 itu merupakan titik temu antara Y dengan C. Jadi itu saat garis Y sama dengan C. Jadi dapat kita lihat titiknya untuk mencari titik itu ataupun untuk mencari berapa nilai pendapatan nasional pada saat tersebut, itu bisa kita masukkan ke dalam persamaan. Itu terjadi saat Y sama dengan C, di mana fungsi konsumsinya sudah kita ketahui itu sama dengan 500 plus 0,8 Y. Jadi tinggal disubstitusi. Y dikurangin dengan 0,8 Y sama dengan 500, diperoleh nilai Y sama dengan 2.500. Lalu kemudian di titik E itu titik temu ataupun titik keseimbangan pada perekonomian dua sektor ini itu diperoleh saat Y sama dengan C plus I. Nilainya sudah kita peroleh sebelumnya itu pada saat pendapatan nasional sama dengan 3.000. Nah, itu pada grafik untuk titik awal kita untuk membuat grafik konsumsinya itu, kurva konsumsi itu 500 plus 0,8 Y ya. Jadi di situ kalau misalnya kita masukkan jika saat pendapatan nasional sama dengan 0, maka kita akan peroleh nilai konsumsi sama dengan 500 ya. Jadi bisa dapat dilihat nilai awal C sama dengan 500 plus 0,8 Y. Berarti konsumsi otonomnya adalah sebesar 500. Itu merupakan titik awal kita menarik garis untuk kurva konsumsi ya. Dapat lihat di situ ya, nilai 500. Lalu kemudian C plus I itu titik awalnya di 600 karena tadi ada investasi sebesar 100 ya. Jadi tinggal ditambahkan sebesar 100 karena ada investasi sebesar 100. Lalu kemudian begitu juga di kurva bawah itu dengan pendekatan suntikan bocoran, hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional, di mana dapat dilihat pendapatan otonomnya itu sama dengan min 500, yang berarti saat YD atau pendapatannya 0, maka savingnya itu sama dengan min 500. Itu yang memotong ke bawah ya. Jadi titik awalnya berada di tabungan adalah min 500. Lalu kemudian keseimbangan terjadi saat kurva S itu berpotongan dengan kurva investasi
pada saat pendapatan nasional itu sama dengan 3.000. Oke, kalau tadi kita bedakan grafiknya antara pendekatan pengeluaran dan pendekatan suntikan bocoran, dapat juga digabungkan ya antara keduanya. Jadi kita bisa dapat menggambar dalam satu grafik. Jadi sumbu horizontalnya menunjukkan pendapatan agregat dan vertikal itu menunjukkan konsumsi, saving dan investasi. Dimana untuk menentukan nilai-nilainya itu seperti yang sudah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Lalu kemudian multiplier. Sebelumnya kita sudah membahas tentang keseimbangan, di mana dari satu periode ke periode lainnya keseimbangan pendapatan itu akan selalu mengalami perubahan. Dalam perekonomian dua sektor, perubahan itu terutama disebabkan oleh perubahan dalam investasi, di mana perkembangan teknologi misalnya, itu akan menyebabkan investasi bertambah yang akan menyebabkan terjadinya keseimbangan baru. Analisis multiplier itu merupakan bagian penting dari analisis keseimbangan pendapatan nasional, di mana analisis ini itu menunjukkan sejauh mana pendapatan nasional akan mengalami perubahan, efek dari perubahan pengeluaran agregat. Di mana secara matematis, nilai multiplier itu sendiri ditunjukkan dengan rumus K sama dengan 1/MPS atau K sama dengan 1/1 min MPC, karena nilai MPS itu sendiri sama dengan 1 dikurangi MPC, di mana perubahan pada pendapatan nasional akan diperoleh dengan mengalihkan nilai multiplier, yaitu 1/1 min MPC itu tadi, dengan delta I atau perubahan pada investasi. Nah, berikut ini menunjukkan tahapan ataupun mekanisme multiplier atau pengganda terhadap pendapatan nasional. Jadi di sini dimisalkan pengusaha menambah investasi, jadi ada delta I sebesar 20 triliun dan MPC adalah 0,75. Dapat dilihat di tabel ya. Nilai MPC sama dengan 0,25. Nilai MPC itu sendiri diperoleh dari nilai delta C per delta Y. Nah, tambahan investasi sebesar 20 triliun ini itu akan menaikkan pendapatan nasional dan pendapatan rumah tangga sebanyak 20 triliun juga. Jadi ada delta Y sama dengan 20 triliun. Lalu seterusnya dilihat pada tahapan proses multiplier yang pertama, di mana kenaikan pendapatan tersebut itu akan menaikkan konsumsi sebesar MPC dikalikan dengan delta I tadi. Delta I, di mana 0,75 dikalikan dengan 20 itu sama dengan 15 triliun. Dan tabungan itu pertambahannya atau perubahannya itu sebanyak MPS dikalikan dengan delta I, mana MPS itu diketahui sama dengan 0,25, itu diperoleh dari 1 min MPC atau 1 dikurangi 0,75. Jadi tambahan tabungan itu sebesar MPS dikalikan dengan delta I sama dengan 0,25 dikali 20 sehingga diperoleh nilai 5 triliun. Kemudian konsumsi ini akan menyebabkan proses multiplier tahap kedua. Jadi di situ ada beberapa tahap proses multiplier. Jadi dengan adanya perubahan atau penambahan pada investasi itu akan terjadi perubahan pada pendapatan nasional. Itu ada beberapa tahap. Itu ada tahap 1, tahap 2 sampai seterusnya. Nah, tadi konsumsi itu akan menyebabkan proses multiplier kedua ya. Jadi konsumsi sebesar 15 triliun tersebut akan menyebabkan pertambahan pada pendapatan nasional sebanyak 15 triliun. Seterusnya tambahan konsumsi pada tahap kedua ini itu adalah sebanyak 0,75 ataupun nilai MPC-nya tadi dikalikan dengan delta I-nya tadi, yaitu 0,75 dikalikan dengan 15 sama dengan 11,25, dan pertambahan tabungan itu sebanyak 3,75, itu dari perkalian antara MPS sebesar 0,25 dikalikan dengan delta Y-nya sebesar 15 ya, diperoleh nilai 3,75. Nah, apabila proses multiplier ini terus berjalan, pada akhirnya nanti pendapatan nasional akan bertambah sebanyak 80 triliun. Itu dilihat di akhir jumlahnya, di mana konsumsi akan bertambah sebesar 60 triliun dan tambahan tabungan adalah sebesar 20 triliun. Di mana tambahan pendapatan nasional sebesar 80 triliun itu dapat dihitung dengan rumus tadi, di mana delta Y sama dengan 1/1 min MPC dikalikan dengan delta I atau
nilai K multiplier dikalikan dengan delta I, perubahan investasi. Ini multiplier tergantung pada seberapa besar MPC-nya. Jadi multiplier tadi sudah kita ketahui bahwasanya nilai atau disimbolkan dengan K itu sama dengan 1/1 min MPC, dan perubahan pada output yang seperti saya sebutkan sebelumnya itu sama dengan 1/1 min MPC dikalikan dengan perubahan pada investasi atau delta I, atau sama dengan K dikalikan dengan delta I. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan terkait perekonomian dua sektor. Sampai ketemu lagi di pembahasan makroekonomi pada tema-tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.